Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Agustina Salsabila dengan NIM 1823310, Prodi D3 Manajemen Pajak dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pertama minggu ketiga, yaitu etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu ada pendekatan filosofi. Filosofis adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Kaitannya dengan pengambilan keputusan etis adalah konsekuensialisme, utilitarianisme, dan teologi. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika konsekuensi yang menguntungkan lebih besar dari kerugian. Yang kedua, deontologi, yaitu deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan. Selanjutnya, etika kebijakan, yaitu etika kebijakan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan 5 pertanyaan, yaitu merupakan pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh Fraham untuk pengambilan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Yang ketiga, pendekatan standar moral, yaitu lebih fokus pada pendekatan 5 pertanyaan. Yang keempat, pendekatan pastin, yaitu menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Sentral dan strategis, salah satu fungsi manajemen dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa decision maker memiliki gaya tersendiri. Biasanya gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin ada beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan. Seringkali seorang manajer menggunakan 2 atau 3 gaya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan beretika merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, norma, dan aturan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Pengambilan keputusan di sektor publik tidak sebatas pengambilan keputusan taktis di sektor privat. Hal ini disebabkan oleh setiap keputusan yang diambil harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan agar setiap keputusan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan. Contoh kasusnya itu adalah kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula sebesar $599, yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan. Tak perlu dibicarakan, dia menerima email yang sudah banyak dari pelanggan yang kecewa dan marah 2 hari kemudian. Steve Jobs menawarkan kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online kepada para pelanggan yang sudah membayar penuh. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.